lagi di Speak of Lands, pemirsa. Pak Marius, tadi kita sudah membicarakan terkait dengan potensi alam yang sangat luar biasa di Nusa Tenggara Timur. Bagaimana dampaknya potensi pariwisata ini terhadap potensi ekonomi di Nusa Tenggara Timur? Ya, kita tahu sektor pariwisata di Indonesia adalah sektor unggulan yang digagas oleh Bapak Presiden juga untuk memperkuat ekonomi kita ke depan. Dan kami di Nusa Tenggara Timur juga menjadikan sektor pariwisata ini sektor unggulan. Kelihatan memang dari kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Timur semakin meningkat. Kalau tahun 2014 wisatawan internasional yang ke sana 60.000, di tahun 2016 sudah 140.000. Wisatawan domestik dari 461.000 naik menjadi 800.000 lebih, ya, kenaikan lebih dari 100%. Artinya apa? Artinya sektor ini sektor yang sangat menjanjikan untuk devisa negara, untuk penciptaan lapangan kerja. Dan masyarakat Nusa Tenggara Timur memang sudah waktunya dalam satu kompetisi ekonomi nasional dan internasional menjadikan sektor pariwisata ini bagian penting untuk memperkuat ekonomi Nusa Tenggara Timur, di samping ekonomi yang berbasis pada produksi, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan. Dan memang mau tidak mau, karena pariwisata ini sudah masuk dalam kompetisi ekonomi internasional, mau tidak mau kita harus bersaing. Di Indonesia tentu kita bersaing dengan Bali, dengan Raja Ampat, tetapi antar negara kita bersaing dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan negara-negara lain. Dan satu saat sesuai dengan kebijakan Bapak Presiden, tentu sektor ini tidak lagi menduduki ranking keempat untuk penerimaan devisa negara. Dia bisa naik menjadi peringkat ketiga, 2, 1, ya. Dan tentu kita sepakat bahwa dalam pengembangan ekonomi kita, sektor ini bisa menjadi salah satu sektor unggulan yang nanti akan memperkuat ekonomi Indonesia ke depan, termasuk ekonomi Nusa Tenggara Timur. Dan juga untuk semakin memperkenalkan Nusa Tenggara Timur mungkin melalui festival-festival ini, seperti Festival Sandalwood dan juga Tenun Ikat Sumba ini, ya Pak? Ya, persis. Karena letak Nusa Tenggara Timur itu dari segi geopolitik, dari geoekonomis, berada di daerah perbatasan Timor Leste dengan Australia. Jadi dari segi geopolitik ini sangat memungkinkan, dan dari segi geoekonomi dia berada dalam jalur perdagangan internasional. Jadi antara ekonomi berbasis jasa, berbasis pariwisata, dan ekonomi produksi itu akan teradaptasi satu dengan yang lainnya. Dan memang perlu satu kreativitas dan inovasi yang cerdas untuk membangun Nusa Tenggara Timur, ya. Jadi begitu banyak potensi ekonomi. Nah, sekarang yang didrive ke depan itu adalah bagaimana potensi-potensi ekonomi itu didesain menjadi kekuatan ekonomi yang baik bagi Nusa Tenggara Timur, yang pada saatnya akan memperkuat ekonomi secara nasional. Kalau targetnya sendiri, wisatawan bisa seberapa banyak sih Pak dengan keindahan alam NTT sendiri, kemudian juga dengan beragam festival yang diselenggarakan di sana? Ya, kami targetkan tahun ini 1.200.000 sampai 1,5 juta ya wisatawan yang masuk ke Nusa Tenggara Timur. Dan kita memang mengharapkan konektivitas udara khusus dari luar negeri langsung ke Labuan Bajo atau langsung ke Kupang. Memang kita selalu berkoordinasi dengan Bapak Menteri Pariwisata, dengan Kementerian Perhubungan untuk memulai suatu direct flight, penerbangan langsung dari luar negeri, ya. Kalau di Indonesia ada 3 pintu masuk, ya, Denpasar, Jakarta, dan Batam. Dan selain itu ada pintu-pintu lain. Nah, kita harus memikirkan pintu-pintu lain, ya, seperti ke Labuan Bajo, ya. Khusus di 10 destinasi prioritas nasional, kita harus membuka direct flight. Tanpa direct flight tentu tidak akan memperbesar kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi nasional. Dan itu harus dipikirkan secara nasional. Karena apa? Karena pemerintah sudah menetapkan 10 destinasi prioritas nasional. Dan di Nusa Tenggara Timur salah satunya Labuan Bajo. Nah, harus ada perlakuan yang sama di 10 destinasi prioritas ini, termasuk pembukaan penerbangan langsung. Itu akan sangat membantu. Ya, Pak, ya? Akses harus dibuka. Dan ini kira-kira bisa dipromosin festival apa saja Pak yang akan diselenggarakan di Nusa Tenggara Timur? Tadi ada parade kuda di Sumba, dan itu besar-besaran. Kedepan kita akan mengembangkan. Itu tanggal berapa Pak yang parade? Itu 3-4 Juli di Waingapu, 5 dan 6 di Waibakul, Sumba Tengah, 7-8 di Waikabubak, 11-12 dan seterusnya di Tambolaka. Dan saya mengundang semua wisatawan domestik internasional, ya, saudara-saudara kita dari seluruh Indonesia, mari ke Sumba, ke Nusa Tenggara Timur untuk menyaksikan parade kuda berhias. Ini satu-satunya di dunia, tidak ada di tempat lain, hanya ada di Nusa Tenggara Timur. Eksplor keindahan NTT ya Pak ya. Kalau untuk saya nih Pak,
wisatawan lokal kalau ke NTT begitu Pak. Ya. Mahal nggak sih Pak biaya akomodasinya? Saya kira begini, memang keluhan wisatawan selama ini berwisata ke NTT sangat mahal ya, karena memang jauh ya, dan juga karena kapasitas pesawat juga masih terbatas ya. Dan memang inilah yang kami harapkan intervensi dari pemerintah pusat ya. Harus ada suatu regulasi yang memudahkan perjalanan wisata dari satu tempat ke tempat lain ya. Seperti yang selalu ditekankan oleh Bapak Gubernur ya. Jadi tidak sekedar berwisata, tetapi dengan mudahnya misalnya dari Jakarta ke Papua, Jakarta ke NTT, itu juga untuk menambah perasaan nasionalisme dari seluruh anak bangsa, bahwa ternyata bangsa kita, ternyata tanah air kita tidak hanya Jawa ya, tidak hanya Bali, oh ternyata Papua juga, ternyata NTT juga. Jadi harus ada satu regulasi yang bersifat nasional yang mempererat atau memperpendek jarak geografis ini ya, sehingga orang saling mengunjungi dari satu wilayah ke wilayah lain. Tidak sekedar berwisata, Mbak Uci, tetapi juga untuk menanamkan rasa cinta tanah air, untuk menjaga keutuhan wilayah juga Republik mengenal Indonesia. tradisi di Indonesia. Persis, ya Pak ya. untuk penerangan Pak Marius ini tergugah nih, saya pengen jalan-jalan ke NTT dengan langsung ya. senang hati kami mengundang semoga ya. saya ada Karena nanti kesempatan, setelah parade ini kita akan juga mengembangkan suatu pacuan kuda internasional. Itu nanti di Kabupaten Kupang, karena memang NTT sangat potensial untuk melakukan itu. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Marius atas Terima kasih, informasinya. Mbak Uci. Dan pemirsa, inilah akhir perbincangan kita di Speak Up Land. Saya Kusya Firdausi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.